Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fadli. Di sini saya akan menjelaskan dan membuat program yaitu mencari median dan modus dari banyaknya data N. Banyaknya N data. Jadi, di sini nanti kita akan inputkan jumlah data, terus isi, terus data data-datanya isinya isi dari data tersebut. Terus kita nanti akan mencari median dan modus dari data tersebut. Yang pertama, kita menggunakan header IOStream. Ini untuk kita menggunakan input output standar untuk bisa pustaka kita ini header library untuk bisa menggunakan cin, cout. Terus selanjutnya using namespace std ini agar kita tidak perlu lagi menuliskan std ketika kita akan menggunakan cin dan cout. Oke, selanjutnya kita masuk ke fungsi utama kita. Sini ada in main, berarti ini adalah fungsi utama kita. Terus kita deklarasikan variabel yang akan kita gunakan dan tipe datanya. Di sini ada variabel i dan j dan tipe datanya integer. Selanjutnya variabel jumlah data untuk jumlah data kita nanti dan tipe datanya integer. Data data ini data indeksnya 100 ini adalah array untuk kita menyimpan maksimal 100 nilai data kita. Ini bisa kita ubah mau 50, mau 20. Ini menunjukkan maksimal nilai data kita nanti. Jadi di sini saya gunakan 100 biar bisa kita banyak menggunakan data. Jadi kita nanti bisa memasukkan maksimal 100 jumlah data. Oke, sini ada cout. Cout ini kita gunakan untuk menampilkan output di layar, yaitu misalnya masukkan jumlah data. Jadi ini akan keluar di layar output nanti. Terus ini kita menyimpan nilai yang kita output ini ke dalam variabel jumlah data. Jadi akan disimpan ke variabel jumlah data. Oke, kita selanjutnya kita di sini menggunakan perulangan for untuk meminta kita memasukkan data secara satu persatu dan menyimpannya dan kita akan menyimpannya ke dalam array data ini. Misalnya for sini i sama dengan 0, terus dicek kondisi apakah i sama dengan 0, ini inisiasi untuk awalnya. Awalnya i adalah 0. Terus kita cek kondisinya. I apakah lebih kecil dari jumlah data? Ap- Jika benar, dia akan menampilkan output data ke berapa, terus i-nya plus 1, data ke misalnya ini 1, ini i plus 1 berarti yang pertama di sini ada 0 ditambah 1 berarti ini data ke 1. Terus titik 2 ini setelah data ke 1 titik 2 spasi. Terus data yang kita masukkan itu akan disimpan ke variabel akan disimpan ke dalam array data ini dengan menggunakan fungsi cin. Terus setelah ini i plus plus jadi i-nya akan bertambah 1 jadi di sini 1, cek lagi di sini, lakukan ini lagi, terus balik lagi sampai kondisinya tidak memenuhi lagi dan akan melanjutkan ke perulangan selanjutnya. Nah, perulangan selanjutnya ini digunakan
kita gunakan untuk mengurutkan data. Jadi kita menggunakan algoritma bubble sort untuk mengurutkan nilai dari kecil ke besar. Ini nih kita perlu mengurutkan karena kita akan mencari median dan modus dengan benar. Jadi datanya harus diurutkan dari yang terkecil sampai yang ke terbesar. Ini sama, jadi I-nya kita inisiasi sama dengan nol. Terus kita cek datanya, apakah I itu lebih kecil dari jumlah data min satu. Maka jika iya, jika benar, maka dia akan melakukan perulangan yang di bawahnya. Di sini ada inisiasi J sama dengan nol. Terus J, apakah J lebih kecil dari jumlah data min I min satu? Jika benar, dia akan mengecek kondisi if. Jadi, misal data J lebih besar dari data J plus satu, maka dia akan menyimpan data J akan disimpan ke variabel sementara. Terus selanjutnya data J plus satu disimpan ke data J. Terus dari variabel sementara tadi dimasukkan ke array data J plus satu. Sini untuk kita mengurutkan nilai dari nilai yang nilai data dari yang terkecil yang ke yang terbesar. Selanjutnya di sini kita menghitung median. Jadi di sini dicek menggunakan kondisi if jumlah data modulo 2 sama dengan nol, akan median sama dengan data array data jumlah data dibagi 2 min 1 ditambah data jumlah data. Oke. Jika jumlah datanya ganjil, maka median adalah nilai di posisi tengah. Dan jika jumlah data genap, median adalah rata-rata dari dua nilai di tengah. Oke, jadi ini misal jumlah data modulo 2 sama dengan nol, berarti jumlah data kita itu adalah genap. Jadi mediannya kita kita cari rata-rata dari dua nilai di tengah. Jika jumlah datanya ganjil, maka median adalah nilai di posisi tengahnya dari data 5 terbagi 2. Selanjutnya kita menghitung modus. Di sini kita deklarasikan dulu modus sama dengan data array data indeksnya 0 itu variabelnya integer dan frekuensi tertinggi sama dengan satu itu tipe datanya integer juga. Terus kita masuk ke perulangan for. Sama ini inisiasi lagi I-nya sama dengan nol, dicek lagi I apakah lebih kecil dari jumlah data. Jika benar, sini kita deklarasikan dulu frekuensi sama dengan satu, tipe data integer. Terus kita masuk ke perulangan J sama dengan I plus satu, terus cek kondisinya J lebih kecil dari jumlah data, maka akan melakukan memeriksa kondisi di dalam if ini, array data indeks I ini apakah sama dengan sama dengan data indeks J, Fre- terus frekuensinya akan bertambah, ditambah satu. Terus jika frekuensi lebih besar dari frekuensi yang sementaranya dari frekuensi tertinggi, maka frekuensi ter, frekuensi tersebut akan disimpan ke variabel frekuensi tertinggi. Dan modusnya itu data indeks I. Oke, menghitung modus ini, modus itu adalah angka yang paling sering muncul.
Kita hitung dengan memeriksa setiap elemen dan menghitung frekuensinya dibanding elemen lainnya. Nah, terus kita simpan nilai dengan frekuensi tertinggi sebagai modus. Jadi, kita cari frekuensinya yang tertinggi, maka itu akan menjadi modusnya. Terus, yang terakhir, setelah kita cari ini, kita tampilkan di layar, yaitu menggunakan fungsi cout. Me- Mediannya kita tampilkan. Di sini dari variabel median, terus modus tadi kita masukkan dari variabel modus. Oke, sekarang kita coba run, build and run. Oke, misalnya jumlah data kita di sini 10 genap. Berarti dia akan mencari mediannya tadi dari rata-rata dua nilai tengah yang berada di tengah. Misalnya satu, dua, dua, salah, salah. Nggak apa-apa sebenarnya. Sebenarnya bisa tadi, tapi kita ganti aja lagi. Misalnya data kita 10 lagi. Terus di sini data ke satu itu satu. Terus ini dua, data ketiga dua, data dua, lima, enam, 9. Oke, sini akan muncul median dan modusnya. Nah, ini kan sudah terurut. Bila jika data kita tidak terurut akan diurutkan secara otomatis oleh program dan disimpan ke memori dan dia langsung mencari mediannya itu dari kedua rata-rata nilai rata-rata dua nilai tengahnya. Di sini kita lihat yang berada di tengah itu adalah data kelima dan data keenam. Jadi 4 ditambah 5, 9 bagi 2 itu 4,5. Jadi mediannya itu 4,5. Terus untuk modusnya itu frekuensi dia paling banyak, frekuensinya paling banyak. Berarti di sini bisa kita lihat yang paling sering muncul itu adalah 6. Jadi modusnya 6. Oke, sekarang kita coba untuk jumlah data yang ganjil. Misalnya data kita 9, kita masukin lagi, kita ajak. Oke, ini kita ajak. Terus di sini nanti data kita akan diurutkan sendiri oleh programnya dan disimpan ke memori. Tapi kita tidak menampilkan data setelah terurut ke layar. Dia otomatis disimpan ke memori. Nah, terus ini tam- keluarlah median dan modusnya. Di sini mediannya 4 dan modusnya 2. Kenapa modusnya 2? Karena duanya dia munculnya 3 kali. Lebih banyak dari data yang lain. Terus mediannya 4, kita lihat, kita urutkan. Ini duanya, satu 2 3 4 5 6 7 8 9. Berarti kita lihat 9. Berarti nilainya yang menempati posisi kelima. Ini satu 2 3 4 5. Dan nah, jadi nilai tengah dari data kita ini adalah 4 karena dia berada di tepat di tengah dari data yang telah diurutkan. Mungkin itu saja untuk soal nomor satu atas
Kekurangannya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.